Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan materi K3 ya Mas ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi hari ini kita mulai membuka buku ajar yang setelah saya kirimkan kepada saudara, yaitu upload ya 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Itu seperti ini bukunya ya, seperti ini. Oke, nah hari ini kita mulai bab 3 langsung, yaitu tentang K3 bengkel mekanik. Nah tujuannya saya baca dulu ya. Tujuannya memahami prosedur keselamatan kerja pada kerja bangku dalam persiapan, bekerja, istirahat, dan selesai bekerja. Terus yang kedua, mengetahui macam-macam kebutuhan APD yang diperlukan pada kerja bangku. Terus yang ketiga, memahami prosedur kerja di bengkel. Terus yang keempat, memahami keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel. Terus yang kelima, yang terakhir, mengetahui penataan bengkel mekanik. Ya, seperti itu. Ini Mas ya, yaitu pada bab 3. Yaitu 3.1 kerja bangku. Yaitu tentang kerja bangku. Mas, di sini jadi dibagi sekali lagi ya, dalam bengkel mekanik ini, dalam kita bekerja di bengkel itu melalui 3 tahapan yang harus kita kerjakan dan harus kita patuhi supaya K3 kita itu berjalan dengan baik. Artinya kita sehat ya, bekerja selamat ya, sehat dan selamat. Yang pertama sekali lagi persiapan. Jadi kita harus menyiapkan diri ya. Terus yang kedua, ternyata setelah siap, materinya sudah siap, kita siapkan. Terus kedua, kita bekerja ya. Terus kemudian setelah bekerja nanti dengan waktu tertentu istirahat ya. Setelah istirahat bekerja kembali. Terus terakhir adalah berhenti atau selesai pekerjaan. Jadi seperti itu, tahapan-tahapan seperti itu yang harus kita kerjakan di bengkel ya, supaya K3 kita bekerja dengan baik ya. Terus ini kita kerja bangku. Materi yang 31 adalah kerja bangku. Saya baca dulu. Apa yang Anda lakukan terhadap benda kerja dan peralatan sebelum dan sesudah melakukan kerja bangku. Tanda tanya. Apa yang Anda pikirkan terhadap peralatan dan benda kerja selama Anda beristirahat? Ya. Terus ada 3 tip ternyata Mas ya. Jadi di sini Mas ya, persiapan ya, ada tip-tipnya ya. Tip pertama saya baca ya. Ini yang penting Mas, dalam persiapan seperti tadi itu loh ya. Gunakan APD yang sesuai dengan perhatikan informasi, larangan dan anjuran. Jadi gini Mas ya. Mas, sebelumnya harusnya saya mulai dengan bengkel. Bengkel mekanik kita itu di ruang AG. Di ruang AJ, jadi di belakang yang baru saja dibangun ya. Gedungnya jauh lebih baik, dibangun itu kalau tidak salah ada 3 tingkat ya. Untuk bengkelnya itu diletakkan di ruang pertama ya, di ruang pertama. Untuk detailnya kita besok kalau sudah tidak kena COVID ini ya, sistem COVID ini, kita bisa bertatap muka di ruang sana ya. Oke Mas ya, kita lanjutkan lagi tentang persiapan.
Di sini persiapannya tuh gunakan APD yang sesuai dengan perhatikan informasi larangan dan anjuran. Jadi gini Mas, yang jelas APD itu adalah jas lab. Yang salah satunya tuh jas lab. Jas lab itu Mas harus kita pakai ya. Ya, harus kita pakai di ruang ruang ganti. Ruang namanya ya ruang ganti itu ya, itu dimana di ruangan itu ada untuk perempuan ada dan untuk laki-laki ada ya. Terus kemudian di dalam jas lab itu harus kita pakai yang wajar aja. Jadi penitinya ya beniknya tuh Mas, kancingnya itu harus kita pasang semua, jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak terpasang ya, dibiarkan begitu saja. Dan juga kalau memakai jas lab yang lengan panjang jangan dipendekkan, digulung, itu tidak boleh, normal saja apa adanya ya, itu ya harus kita kerjakan. Terus Mas ya, di dalam pemakaian APD ini khususnya untuk mereka yang berambut panjang, terutama mbak itu sebaiknya rambutnya itu digelung atau dikaret ya. Saya dikhawatirkan nanti pada peralatan pada mesin tertentu itu nanti tersangkut ya. Contohnya kalau tersangkut pada peralatan bor itu kan bahaya sekali ya, nanti menyebabkan ya kecelakaan ya. Dan juga anak Mas ya, untuk kalian Mas ya, rambutnya usahakan aturan politeknik diikuti aja ya, karena nanti kalau Anda membiarkan rambut panjang kan dilarang, berambut panjang di politeknik dilarang, itu kita patuhi aja. Oke Mas ya, jadi larangannya itu disesuaikan aja. Terus kemudian anjurannya itu pakailah jas lab yang wajar, kita udah punya kok, kalian semuanya pasti diberi ya. Untuk sementara karena bengkel mekanik belum diizinkan untuk dioperasikan ya, terpaksa kita harus seperti ini, makanya ini saya berikan lebih dulu ya. Terus di sini yang kedua, poin kedua, tinggalkan rokok dan korek api. Artinya gini, untuk Mas itu jangan merokok Mas ya. Ya di fakultas tidak boleh kok merokok ya. Dosen pun juga tidak boleh. Ya. Terus kemudian kita masuk, selama ada di ruangan itu kita bisa siapkan alat dan benda kerja kita. Jadi alat itu kita siapkan ya. Sebenarnya alat itu kalau untuk alat-alat seperti mesin-mesin itu sudah disiapkan ya, ada di ruang bengkel itu. Sedangkan seperti mungkin kalau kebetulan butuh amplas dan lain sebagainya kecil itu harus kita siapkan ya. Di bengkel itu ada yang namanya ya, di meja bengkel dia, di meja itu ada namanya meja bengkel, ada namanya ragum ya. Nah di bawah ragum itu ada loker Mas ya. Di loker situ biasanya ada kikir ya, bermacam-macam, macamnya banyak jenis kikir yang di situ, dilihat semua sudah tertata rapi. Terus lain-lainnya juga ada seperti tang, seperti sikat, itu ada. Semuanya sudah tertata rapi. Andai kata saudara melihat, saudara buka ada yang kurang, saudara bisa lapor ke instrukturmu ya, atau dosenmu ya, yang saat itu mengajar. Laporkan, katakan kikir yang besar ya, yang 4 persegi panjang itu tidak ada, katakan, nanti akan dicatat atau langsung diganti yang baru ya. Itu prosedur laporan itu tetap harus kamu atau kalian kerjakan ya.
Jadi jangan sampai nanti kalau pergantian mahasiswa terus ada kurangnya, tetap kamu akan terdaftar ya. Nah, loker ini per mahasiswa, tiap mahasiswa itu meminjam, ada kuncinya, dan kuncinya ini biasanya dikoordinasi oleh ketua kelasmu. Jadi dalam satu rangkaian banyak itu, di situ ada nomor 1, 2, 3, jadi nomor loker 1, 2 dan seterusnya. Jadi tergantung kamu ngambil yang nomor berapa, terserah ya, jangan rebutan, yang penting aman ya. Itu udah ya, itu terus siapkan alat dan benda kerja. Artinya kita harus mempersiapkan, katakan kalau hari ini kita mau mengikir ya, alat-alat kita bisa ambil di loker kita, mematang di loker kita. Benda kerja itu kita biasanya sudah disiapkan oleh bapak yang mengawasi kita, yaitu instruktur kita ya. Bisa jadi bahan itu masih belum terpotong-potong ya, nanti dikerjakan sesuai dengan instruksi dari bapak instruktur kita. Terus yang poin yang keempat itu ada baca tag pada alat jika ada. Jadi maksudnya begini ya Mas ya, terutama pada alat-alat yang mesin-mesin yang mesin listrik itu ya, dibaca Mas ya, tag-tagnya itu dibaca, yaitu seperti cara mengoperasikan ya, dibacai semua, atau kalau ada nameplate ya dibaca nameplate-nya ya, untuk mengenal alat itu sendiri, mesin itu sendiri. Itu kita pelajari, kita baca aja begitu aja. Nanti kalau saudara masih ragu-ragu arti dari tag yang di situ, saudara bisa memanggil instruktur. Ya, ini apa maksudnya Pak? Ya, kita lanjutkan pada poin yang ke 2, 3, 4, 5. Periksa semua alat dan mesin yang akan digunakan. Kelistrikannya kondisinya gini. Jadi alat yang ada yang saya sarankan tadi itu yang ada di loker ya, seperti kikir, ada tang, ada amplas, ada sikat, itu dilihat semuanya. Pokoknya dalam loker itu harus komplit. Kalau tidak ada ya, itu berarti ada kosong itu ya tempatnya tuh ya. Itu nanti saudara lapor langsung ke instruktur saudara ya. Boleh Kak Mas, langsung saja bilang, Pak, angkat tangan Pak, saya ada masalah Pak, di loker saya ini ada kikir yang 4 persegi panjang ini tidak ada, pasti diganti kok ya. Nanti tidak adanya itu urusan antara dosen yang mengarahkan kepada saudara itu, instruktur saudara itu dengan mahasiswa yang sebelum saudara, itu pasti ada ya, bisa diurus itu bisa. Terus periksa semua alat dan mesin Mas. Mesin yang ada di bengkel kita itu sudah tertata rapi ya, jadi semuanya bisa bekerja. Jadi di sana itu yang saudara pelajari seperti bor atau mesin bor duduk yang besar itu ya, saudara pelajari, saudara lihat tagnya tuh ya, itu ya di nameplate-nya itu mesin apa yang dipakai ya, motor apa yang dipakai ya Mas ya. Terus kecepatannya berapa, dayanya berapa, saudara bisa baca. Itu jenisnya jenis apa, mesin listrik 1 fasa, 3 fasa ya karena rata-rata harus AC Mas ya Mak ya, AC pasti. Nah itu kita baca, kita pelajari ya. Terus tentang kelistrikannya sudah aman kok Mas, kita lihat aja bagian switch ya, switch on off aja. Terus nanti paling atas di situ, karena bor itu masih sistemnya tuh manual Mas ya, masih manual, belum otomatis. Di atas sendiri kalau kita buka ya, kita bisa memilih putarannya ya. Di
di sana ada puli ya, ada puli terus dihubungkan dengan belt ya. Kalau kita rubah ya, kita bisa mendapatkan putaran yang berbeda. Nah, untuk detailnya besok saudara Mas dan Mbak pasti pada saat kita mulai pelajaran diperkenalkan ya. Sekarang kita hanya mengenal K3-nya saja. Terus periksa kondisi sekitar lantai licin dan ada barang, itu tidak masalah. Terus sekarang kedua, yaitu materi yang kedua, masalah bekerja ya. Awas bekerja Mas ya. Kalau pertama persiapan sudah siap, oke, baru kita bekerja. Nah, bekerja di sini pastikan kondisi sekitar kita aman ya. Jadi kalau kita di meja sini, katakan saya yang di meja ini kondisinya sudah aman, tidak ada apa tumpahan atau rokok atau lain, pokoknya aman untuk kita bekerja. Atau barang-barang yang tidak kita pakai harusnya tidak ada ya. Terus kedua, pastikan APD sudah terpakai semua, baik untuk diri sendiri maupun untuk peralatan ya. Jadi APD sudah kita siapkan, peralatannya juga kita sudah siapkan semua. Terus pastikan alat dan kondisi baik. Maksudnya alat itu harus kondisi baik ya, pasti baik Mas. Kalau kita di lab itu ya, artinya alat-alat pendukung untuk mengerjakan di lab itu pasti baik. Terus yang penting ini kita bekerja harus dengan hati-hati ya, hati-hati, tidak usah terburu-buru. Karena kalau terburu-buru risikonya itu juga jelek ya, risikonya buruk sekali. Seperti itu kan berarti kalau kita tidak tenang mengerjakan berarti cenderung mengarah ke kesalahan ya. Jadi kita kerjakan dengan hati-hati ya Mas ya. Terus tentang ini, terus yang terakhir, poin yang terakhir, hidupkan kipas angin jika merasa gerah. Mas, di ruang bengkel itu di atas itu sudah ada kipas Mas ya, kipas angin ya. Kipas angin itu banyak loh, sudah jumlahnya banyak, dan di sana ada kontrolnya Mas. Ada kontrolnya, artinya kontrol yang mengatur on dan off ya. Terus kecepatannya ya, kecepatannya biar bisa kita pilih sendiri mana yang cocok untuk kebersamaan ya. Itu ya, itu jadi poin kedua. Terus kemudian kita bekerja ya, bekerja sesuai dengan pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk hari itu atau pertemuan itu.